Belum lama saya nonton film di Netflix yang judulnya Train to Busan. 야, 부산행이다. Film yang cukup lama sih, tahun 2018, tapi saya baru nemuin di Netflix belakangan ini, atau mungkin memang Netflix baru menyajikan belakangan ini. Di situ yang main adalah Gong Yoo, ceritanya tentang zombie, tapi ada adegan yang menarik menurut saya pribadi karena cukup relate. Ketika ada anak kecil dan ada orang dewasa, kemudian orang dewasa itu bilang, nunjuk orang gila tuh, makanya sekolah yang rajin biar gak jadi gila kayak dia. 야 꼬마야, 너 공부 열심히 안 하면 나중에 저 아저씨처럼 된다. 나오세요. Saya juga pernah ngalamin hal seperti itu. Mungkin posisi saya bukan orang yang nunjuk, bukan anak-anak yang, mungkin posisi saya di orang gilanya itu ya. Pas duduk-duduk di bawah pohon dekat masjid pas itu, yang memang pas itu saya tinggal di masjid, tiba-tiba ada lewat ibu-ibu lagi nyuapin anak, entah itu baby sisternya, entah itu pembantunya atau memang orang tuanya. Yang pasti saya ngeliatin anak kecil gak mau makan, disuapin juga gak mau. Nah, dianya maunya main pas itu, atau mungkin kenyang atau belum lapar. Terus ibu itu berinisiatif dong. Ibu itu inisiatifnya, tuh lihat tuh mas itu, nanti dimarahin loh sama mas-mas itu kalau gak mau makan. Padahal kenal aja enggak, nyapa aja belum, seenggaknya sapa dulu. Baru dituduh masnya mau marah. Ini enggak, tiba-tiba masnya marah loh. Padahal kerjaan kita cuma duduk-duduk. Entah apa ya pas itu, lagi baca atau lagi hafalin Quran, karena kesibukan pas itu sekalian jadi santri tahfidz di masjid itu. Nggak tahu. Kemudian tetap nggak mau makan tuh anak. Nah, improvisasi lagi dong. Ibunya bilang, nanti kalau nggak mau makan, mas itu akan manggilin polisi. Panggilin polisi. Sekarang pertanyaannya, polisi mana yang kerjaannya nangkepin anak-anak kecil yang nggak mau makan? Saya umur 20 tahun kira-kira pas itu, dan baru tahu ada polisi yang dapat seksi penangkapan anak-anak yang nggak mau makan. Kalau polisi terorisme kerjaannya nangkepin teroris, oke lah. Polisi lalu lintas kerjaannya narik uang tilangan ya mungkin. Dan polisi tidur kerjaannya tidur. Polisi-polisi sesuai dengan spesifikasinya. Saya baru tahu ada polisi kerjaannya nangkepin anak kecil yang gak mau makan. Hal yang sedemikian dan serupa seperti ini banyak terjadi di kalangan orang tua mendidik anak-anaknya dengan istilah bohong putih. Apa sih bohong putih itu? Bohong putih itu adalah kebohongan yang dilaksanakan oleh orang tua dengan maksud yang baik untuk anak. Maksudnya menurut orang tuanya itu baik. Ya notabene adalah keinginan dari orang tua yang ingin dituruti oleh anaknya, tapi dengan cara instan, akhirnya bohong. Ya mungkin kita familiar dengan kalimat, awas jangan nakal nanti digigit setan, awas jangan keluar malam-malam nanti digondol wewe gombel, segera pakai celananya nanti titiknya dipatok ayam gitu, habisin makanannya nanti nasinya nangis, jangan makan sambil tiduran nanti kamu jadi ular, jangan makan buah pakai bijinya nanti keluar pohon dari mulutnya, ayo pijitin bapak nanti bapak ajak jalan-jalan, padahal gak ada niatan untuk jalan-jalan. Bohong putih. Maka pertanyaannya, boleh gak sih bohong putih itu? Apakah benar baik? Karena klaim orang tua adalah baik untuk kebaikan anak. Apakah benar baik bagi seorang anak itu? Temukan jawabannya di dalam sejarah. Abdullah bin Amir menceritakan tentang dirinya suatu ketika dia dipanggil oleh ibunya. Saat itu Rasulullah sedang duduk di dalam rumah mereka. Lalu ibunya Ibnu Amir ini berkata, kemarilah nak, aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah menyela dan bertanya, wahai ibu, apakah benar engkau akan memberikan sesuatu kepada anak itu? Lalu ibu mengatakan, iya, saya akan memberinya kurma. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jika ibu
tidak memberikan apa-apa kepada anaknya, padahal katanya mau memberikan apa-apa, sesungguhnya itu adalah kebohongan dan akan dicatat sebagai sebuah kedustaan. Memang namanya anak kecil akalnya belum sempurna, tapi bukan berarti dia gak punya akal. Bukan berarti dia gak punya perasaan. Dia sudah bisa menganalisa sesuatu. Bahkan dia itu justru karena tanpa tendensius apa-apa terhadap orang tuanya, dia bisa menjelma menjadi sebuah mesin fotokopi yang sangat mudah mengkopi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Mesin fotokopi yang sangat hebat. Ketika orang tuanya mau berbohong kepada dia, anak bisa menganalisis bahwasanya, oh orang tuaku berbohong kepadaku, hingga sampai satu titik dia menyadari sedang ada kebohongan, maka anak akan mencerna bahwasanya, oh bisa jadi setiap ucapan yang disampaikan oleh orang tua itu adalah sebuah kebohongan, sehingga anak menjadi sulit untuk diarahkan. Atau kemudian fitrah moralnya terganggu, ya, hak untuk dididik dengan baik menjadi terzolimi dari kebiasaan orang tua yang berbohong itu. Dan dengan polosnya kemudian si anak meniru orang tua yang berbohong itu dengan berbohong demi kepentingannya sendiri. Bahkan sampai satu titik dia membohongi orang tua, yang tidak sedikit orang tua gara-gara itu memarahi anaknya yang bohong. Padahal anak itu hanyalah mesin fotokopi yang meniru apa yang dilihatnya. Dan yang paling dekat dengan dia adalah keluarganya. Bukankah ini adalah sebuah hal yang fair kalau ada anak gak mau main api, ya jangan orang tuanya mainan api di depan anak itu. Kalau anak kalau kita gak pengen punya anak yang suka mengumpat, ya jangan berkata kotor di anak, jangan di depan anak, jangan biasakan berkata mengumpat di depan anak. Dan begitu pula kalau kita gak pengen punya anak tukang bohong, ya jangan berbohong di depan anak, lebih-lebih membohongi anak. Rasulullah SAW itu ketika Allah ingin membranding beliau menjadi sosok yang layak menjadi seorang Rasul, yang Allah branding adalah kejujurannya. Maka dulu ketika kita belajar di SD mungkin kita gak ngeh kenapa beliau harus dapat gelar Al-Amin, seorang yang jujur. Kenapa? Karena kejujuran itu adalah poin penting yang menilai seseorang itu amanah atau enggak, baik atau tidak. Seorang karyawan antara yang jujur dengan skill yang biasa saja tentu saja lebih jauh berharga daripada seorang karyawan yang skillnya sangat tinggi tapi tukang bohong. Yang sangat memungkinkan nih yang kedua ini untuk korupsi dan membohongi bosnya lebih-lebih karena dia lebih pintar. Sehingga anak yang sudah terbiasa membohongi orang tuanya, kecil dia bohongin orang tuanya dalam hal yang dia pikir baik, pas remaja dia bohongin guru dan teman-temannya demi keinginannya pribadi. Pas dewasa lebih dahsyat lagi, dia bisa korupsi, bahkan dia gak mustahil untuk memberanikan diri membohongi Allah dan membohongi Rasulnya. Bukankah Nabi SAW bersabda, kullu bani Adam yuladu ala fitrah, fa'abawahum yuhawwidani au yunasirani au yumajjisani. Bahwasanya semua anak itu membawa fitrah, dan bapak atau orang tuanya lah yang kemudian menggiring anak atau mengarahkan anak sehingga anak itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi. Atau kalaupun tidak beragama itu, agamanya ikut orang tua, tapi sikapnya seperti Yahudi, Majusi, Nasrani. Pemikirannya seperti Majusi, Yahudi, Nasrani. Kebiasaannya seperti Majusi, Yahudi, dan Nasrani. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Maka kalau anak terbiasa berbohong, tanpa sadar orang tua sedang merubah fitrahnya dan menggiring fitrahnya menjadi seorang yang munafik. Bukankah Nabi SAW itu juga bersabda, ciri munafik itu ada 3, atau ayatul munafikin salasun. Ada 3 ciri munafik. Pertama, ketika dia berkata, dia dusta. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Ketika dia kemudian diberi amanat, dia mengkhianati. Maka Nabi menegaskan tentang kejujuran dan kebohongan ini yang efeknya sangat besar. Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan dan sesungguhnya kebaikan akan mengantarkan pada surga. Kan tetapi hati-hatilah kalian dari sikap berbohong. Kenapa? Karena sesungguhnya berbohong itu akan mengantarkan kepada kejahatan dan kejahatan akan mengantarkan kepada neraka.
Jika seseorang suka berbohong dan berupaya untuk berbohong terus, maka dia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Tanpa sadar, ternyata orang tua yang membiasakan membohongi anaknya meskipun bohong putih, dia sedang menggiring anaknya untuk menjadi orang yang beragamakan dalam tanda kutip agama munafik dan punya perangai yang nanti perangai itu akan tergiring, membuat anak tergiring di dalam neraka. Itu dari antara orang tua dengan anak. Sekarang kita akan berbicara pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga, ada sebuah kisah yang menarik yang dikutip dari jurnal Al-Azhar yang menyebutkan tentang Imam Kasai yang dulunya adalah seorang penggembala kambing. Sampai umur 40 tahun dia mengembalakan kambing. Hingga sampai suatu saat dia ketika berjalan-jalan sambil mengembalakan kambingnya, ada seorang ibu ini datang, mirip ceritanya. Dan kemudian menyuruh anaknya pergi untuk halakoh, pergi untuk kekajian, untuk menghafalkan Quran sambil memberikan nasihat kepada anaknya, nak pergi ke halakoh sana, kalau kamu nggak pergi halakoh jadi kayak dia loh. jadi pengembala kambing. Maka Imam Kasai makdek dalam hatinya, kemudian dia mengatakan, alangkah nian sedemikiannya nasibku, aku dijadikan permisalan bagi simbol kebodohan. Maka kemudian Imam Kasai pergi ke pasar, menjual semua kambingnya. Kambingnya semua dijual, lalu dia pergi belajar terus hingga akhir hayatnya dia menjadi imam di bidang bahasa Arab dan di bidang Al-Quran. Dia termasuk dari 7 imam qiraah Al-Quran, Masya Allah. Dan sekarang dia dijadikan permisalan bagi ilmu dan besarnya semangat belajar. Coba kita pikirkan baik-baik. Penting banget kita untuk berpikir positif, untuk jujur salah satunya, dan mengajarkan hal positif. Rasulullah itu gak ridho kalau ada anak yang ngebohongin anaknya meskipun hal sesepele apapun. Sebab kenapa? Karena beliau tahu sebuah hal yang negatif akan melahirkan sifat-sifat negatif yang berikutnya lagi. Dan Imam Kasai mengajarkan kepada kita, kalaupun kita menemui hal negatif di luar menimpa diri kita, tetaplah stay on sikap positif kita. Kenapa? Karena sikap positif itu akan melahirkan sikap positif yang lain dan sampai hasil yang positif dalam kehidupan dunia dan akhirat kita yang ujungnya nanti adalah surga. Saya membayangkan jika pada saat itu Imam Kasai merespon ibu itu dengan cara melaporkan ibu itu kepada pihak yang berwajib atas tuduhan pencemaran nama baik, atas tuduhan kemudian perbuatan tidak menyenangkan dan tuduhan-tuduhan yang lainnya, maka kita tidak akan pernah mengenal sosok yang namanya Imam Kasai. Mungkin kita hanya mengenal orang biasa atau tukang pelapor saja, yang kemudian ujungnya tidak merubah hidup Imam Kasai sebagai orang biasa yang paling mentok ibu itu akan datang ke dia dan melakukan pernyataan minta maaf. Itu saja. Tapi Imam Kasai kemudian bersemangat belajar ketika dijadikan simbol kebodohan, dan dia akhirnya mampu menjadi imam di 2 bidang, bahasa Arab dan bahasa Al-Quran. Maka itulah orang yang berhati ikhlas, orang yang senantiasa berpikiran positif. Ketika dia dikritik, dia akan bermuhasabah, meskipun belum tentu yang diomongin atau kritiknya itu adalah sesuatu yang benar sesuai dengan fakta terhadap dirinya. Dia gak ambil pusing. Yang dia pikirkan adalah gimana caranya supaya saya lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Itulah, mudah-mudahan ini manfaat. Temukan dirimu dalam sejarah.